Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara semua pada pagi hari ini dalam sharing session ke-13 SMF Cantonan Pemudara RSKD. Terima kasih juga untuk kehadiran dan kesediaan dari moderator yang terhormat Dr. Ahmad Yusri Rahman Nitiatur Putro, spesialis jantung pembuluh konsultan, dan juga sebagai panelis Dr. Ahmad Yusri, spesialis jantung pembuluh konsultan sendiri, dan Dr. Ria Asria, spesialis jantung pembuluh darah. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai topik pulmonary hypertension decoded. Banyak orang mungkin termasuk kita sebagai dokter sampai saat ini jarang mendengar mengenai apa sih pulmonary hypertension ini, sama-sama hipertensi, kenapa yang ini di pulmoner, kenapa ini penting, dan kita dapat mempelajari supaya dapat mendiagnosis lebih awal dan juga meningkatkan prognosis dari pasien. Oke. Ini ada sebuah case, Dok. Di 39-year-old woman, jadi seorang wanita 39 tahun, datang dengan beberapa minggu sesak nafas. Ya. Pada saat jalan kaki, tambah jalan, makin jauh, makin sesak. Pasien tersebut nggak ada histori dari cardiac disease, hipertensi, kemudian tidak ada dislipidemia, tidak ada histori dari sinkop ataupun CAD. Pasien tersebut masih muda, 39 tahun, masih haid tentunya. Juga dari pemeriksaan fisik, clear lung sound, tekanan darah yang biasa kita ukur, ini mohon maaf belum saya tampilkan, ini normal. Ada peningkatan JVP ringan dan ada pengerasan dari P2, dari auskultasi, dari bunyi pertama dan bunyi kedua lebih keras yang bunyi kedua. Nah, kemudian pasien ini sebagai trigger aja, dilakukan pemeriksaan ekokardiografi, kebetulan di sini bisa dilakukan. Ternyata fungsi dari jantung kirinya normal, left ventricular functionnya normal, IF-nya 75%, sangat bagus. Di atas 50% aja, 50-55% normal. Tapi di sebelah kanan ada right ventricularnya severely dilated dan right ventricular systolic functionnya menurun. Dan tekanan dari systolic dari right ventricle-nya sangat tinggi ya, 90 mm raksa. Nah, apa yang kita lakukan pada pasien ini? Ya, ini normal aja, tekanan darah pinggirnya normal, tekanan darah arterinya normal, kemudian left ventricle-nya normal. Ya, mungkin ini penyebabnya bukan jantung. Atau kita berikan kalsium channel blocker. Nah, kenapa kalsium channel blocker? Nanti kita lihat di beberapa slide selanjutnya. Kenapa pakai dan apakah kita langsung berikan sildenafil? Karena sildenafil sekarang sudah tersedia banyak mungkin di Balikpapan ada, di Grogol masih belum ada, tapi sudah generik dan bisa dilakukan untuk kemungkinan memperbaiki kondisi pasien kalau memang ternyata pasien tersebut masalahnya di pulmoner, di arteri pulmoner, atau kita mending kasih ke dokter yang lain, atau ini sesuatu yang apa, ini nggak jelas ini sesuatu yang apa, kita hide in the bedroom, atau kita memikirkan sesuatu yang ini kemungkinan adalah pulmonary hypertension, dan pasien ini bisa datang di mana saja, bisa di klinik, bisa di IGD, bisa di puskesmas. Kenapa penting kita bisa pikirkan kemungkinan pulmonary hypertension? Karena data-data berikut. Nah, kita lihat di slide selanjutnya dulu. Jadi pulmonary hypertension yang kita bahas ini adalah peningkatan dari pembuluh darah, pressure atau tensi, tekanan di pembuluh darah pulmonal yang menyebabkan masalah dari jalannya pembuluh darah atau flow pembuluh darah ke sirkulasi pulmonal. Ini tahun 2009. Nah, ini sebenarnya diukur menggunakan right heart catheterization, bukan seperti tekanan darah normal biasanya menggunakan sphygmomanometer, tensimeter biasa, tapi menggunakan right heart catheterization untuk definitif diagnosisnya. Lah, susah dong berarti. Nanti ada beberapa kondisi di mana kita bisa mencurigai kemungkinan ini pulmonary hypertension dari pemeriksaan fisik ataupun anamnesis pemeriksaan fisik saja. Nah, definisinya tadi di atas 20 mm raksa saat istirahat, min arteri pulmonary pressure, dan atau rata-ratanya ya, dan kemudian normalnya sebenarnya 8-15 itu consider normal. Ini yang terbaru. Ini relatif rare atau kemungkinannya relatif jarang. Kenapa? Mungkin karena diagnosisnya sulit, satu. Kedua, kita tidak memikirkan ini dan terlewat begitu aja, dan kemungkinan fatality-nya tinggi. Jadi ya mungkin tidak terdiagnosis dan tidak terdata seperti itu.
Dan ini bisa menyebabkan peningkatan yang tinggi di blood pressure di pulmonary blood vessels, di arteri pulmonal. Dan kalau misal tidak ditata laksana dengan baik, dapat menyebabkan gagal jantung kanan dan kematian. Gitu ya. Ini kira-kira maaf 25 juta orang di seluruh dunia pulmonary hypertension, menderita pulmonary hypertension. Kalau yang khusus yang pulmonary arterial hypertension, nah nanti kita bicarakan mengenai bedanya pulmonary hypertension dan pulmonary arterial hypertension. Ini sekitar 50-an orang per 1 juta orang, nggak terlalu banyak yang terdata. Dan biasanya datang ke rumah sakit atau ke klinik dengan diagnosis untuk work up pulmonary hypertension setelah 2 tahun. Setelah ini diperkirakan ini penyakit paru aja. Sebenarnya bukan paru-parunya yang bermasalah, tapi arteri dari pulmonalnya yang bermasalah. Kemudian ini 50% meninggal dalam 2 tahun kalau misal tidak tertreatment dan 2 kali lebih sering dialami oleh wanita. Ini tadi penyebabnya bisa left heart failure, pulmonary parenchymal atau vascular disease, thromboemboli atau kombinasi dari these factors. Thromboemboli apalagi pada COVID ini makin banyak ya. Kemudian ini adalah sebuah advanced disease dan etiologinya harus dilakukan terus tahu etiologinya pada pasien ini kemungkinannya apa supaya mendapatkan terapi yang cocok. Gitu. Kalau salah terapi ya mungkin perburukan malah kondisi pasien atau tidak mendapatkan treatment yang maksimal. Nah, kalau kita dengar cor pulmonal itu adalah pembesaran dari right ventricle secondary dari adanya apapun itu penyakit kardiak atau pulmonal disease. Dan ini penyebab utamanya dari cor pulmonal adalah pulmonary hypertension. Ini kalau cor pulmonal itu supaya menjelaskan secara terminologi adalah right heart failure ya. Diakibatkan karena right heart-nya ini makin besar karena tensi yang tinggi yang menyebabkan sulit masuk darah dari right ventricle ini ke pulmonary artery. Global estimates of pulmonary hypertension di Asia sendiri 40% ini karena left heart disease. Nanti ini adalah masuk ke grup kedua dari pulmonary hypertension, dan untuk yang lung disease ini lumayan banyak 40 dan sisanya macam-macam penyebabnya. Rata-rata di seluruh dunia sama. Jadi bisa jadi karena penyakit jantung sebelah kiri menyebabkan penyakit jantung sebelah kanan dan pulmonary hypertension, dan bisa menyebabkan perburukan kondisi pasien ke depannya kalau misal tidak terlaksana dengan baik. Ini adalah penyakit yang mematikan. Pulmonary artery hypertension yang grup 1. Jadi grup 1 itu disebut pulmonary artery hypertension yang dibagi menjadi hereditary pulmonary artery hypertension sangat sedikit, atau idiopathic 46% tadi yang di seluruh dunia juga lumayan banyak setengahnya, atau associated pulmonary artery hypertension. Nah, associated ini bisa associated to collagen vascular disease, scleroderma, segala macam, portal hypertension, penyakit liver disease, congenital heart disease, drug toxin, HIV, dan yang lain-lain. Survivalnya surprisingly sangat rendah. Ini cuma 2,8 tahun dan survivalnya 34% saja. Kalau misal tidak tetap terlaksana dengan baik dalam 5 tahun, ya survivalnya cuma kurang dari 50%. Ya. Terutama kalau pasien tersebut idiopatik yang tidak terdiagnosis atau memang tidak ada penyakit yang lain yang kita tidak tahu. Ternyata pasien tersebut sudah terdevelop pulmonary hypertension dan kita tidak pikirkan itu. Seperti itu. Ini apalagi kalau pasien dengan scleroderma, salah satu penyakit jaringan ikat. Kalau misal dia scleroderma yang associated with pulmonary artery hypertension, sangat turun sekali kemungkinan kehidupannya untuk follow up, untuk prognosisnya kurang bagus seperti itu. Ini progresinya, ini adalah disease dari right heart sekali lagi. Progresinya pertama pasien yang tidak disadari adalah pada fase pre-simptomatik atau fase yang compensated. Jadi di mana pulmonary artery pressure-nya tadi naik pelan-pelan, cardiac output-nya masih bagus, cardiac output dari right ventricle dan left ventricle masih bagus, dan diikuti oleh pulmonary vascular resistance. Nah, nanti kita bahas mengenai ini. Pulmonary artery pressure dan pulmonary vascular resistance hubungannya dengan cardiac output dan right atrial pressure. Nanti kita bahas. Utamanya kalau pasien ini awalnya masih bagus, masih terkompensasi adanya peningkatan pulmonary artery pressure dengan pembesaran dari right ventricle, hypertrophy, dilatasi segala macam. Kalau misal ternyata sudah mencapai satu titik
di mana right ventricle sudah failing, cardiac output-nya akhirnya turun, cardiac output dari right ventricle dan juga left ventricle, dan kemudian akan regurgitasi kembali ke right atrial, karena right ventricle tersebut akan mengembang, jadi darah yang harusnya masuk ke paru-paru nggak bisa masuk ke paru-paru, jadi balik lagi ke atrium, seperti itu. Naik, dan seiring peningkatannya pulmonary vascular resistance dan penurunan artery pressure. Jadi yang menarik adalah di sini bukan artinya tekanan darah di paru-parunya naik terus menyebabkan penurunan cardiac output, tapi suatu waktu kalau misal jantung kanannya sudah nggak kuat untuk menekan, untuk mendorong darah tersebut ke paru-paru, pulmonary arterinya juga ikut turun. Namun yang meningkat adalah memang vascular resistance-nya. Jadi tahanan yang dihasilkan oleh paru-paru, pembuluh darah paru yang mencegah darah itu masuk ke paru-paru. Fisiologinya yang kita bicarakan adalah pulmonary circulation, yang adalah low pressure circuit. Kita bisa tahu kalau tekanan darah normalnya dari left ventricle ini adalah 120/80 dengan rata-rata 93. Dari seluruh tubuh akhirnya masuk ke vena, right atrium, right ventricle, ke pulmonary artery. Nah, ini problemnya di sini nih, yang meningkat. Jadi tekanan darahnya rata-rata adalah 8/15, ini 14. Akhirnya nanti dari right ventricle masuk ke left atrium, di mana kalau misalnya ada pressure di left ventricle yang tinggi, left atrium yang tinggi, akan backward, akan mundur ke sini tekanannya, bisa menyebabkan peningkatan tekanan di paru-paru dan juga di right ventricle. Kalau memang penyebabnya adalah masalah di jantung kiri, bisa juga penyebabnya adalah di pulmonary circulation ini. Ya, tekanannya sangat jauh ya, 120/80, satunya 25/8. Relationship-nya bagaimana? Ini kita bisa analogikan dari, ya ini sedikit teknis ya, dari hukum Ohms, di mana voltage atau electricity ini bisa diartikan adanya perkalian dari arus dan resistance. Nah, ini kalau secara fisika. Nah, sebenarnya di seluruh tubuh juga ada seperti ini. Dan ini voltage atau daya yang dihasilkan akan diubah menjadi delta pressure atau tekanan yang berubah antara pulmonary artery dan left atrium. Pulmonary artery yang dari right ventricle ini, perbedaannya dengan left atrium akan menyebabkan aliran tersebut bisa jalan atau enggak, gitu. Dan adalah hasil dari perkalian dari cardiac output kali pulmonary vascular resistance. Nah, ini pulmonary vascular resistance adalah memang yang ada di sini, resistensi pulmonal yang ada di sini. Ini adalah nanti yang kita ingat, karena nanti berbagai patologi adalah tergantung dari ini. Peningkatan dari pulmonary artery bisa meningkat karena adanya peningkatan cardiac output. Contohnya pasien hamil, pasien olahraga, pasien anemia, seperti itu. Atau peningkatan dari left atrium tekanannya bisa karena masalah di jantung kiri. Bisa mitral stenosis, aortic stenosis, seperti itu, atau ada penyakit jantung sebelah kiri, congestive heart failure. Atau memang masalah di pembuluh darahnya sendiri, karena ada kelainan struktural di pembuluh darah pulmoner. Penyebabnya dari pulmonary hypertension ini, sebelumnya tadi definisinya adalah di atas 20 mm saat istirahat. Nah, peningkatan cardiac output seperti ini tadi, congenital heart defect, left to right shunt, cirrhosis, anemia, atrioventricular malformation, atrioventricular fistulas, thiamine deficiency. Untuk peningkatan left atrium pressure ini karena adanya diastolic systolic left ventricular failure. Jadi kalau kita tahu gagal jantung tadi bisa meningkatkan pulmonary hypertension juga. Tadi mitral aortic valve disease, restrictive cardiomyopathy juga bisa. Atau peningkatan pulmonary vascular resistance sendiri. Ini tadi COPD, high altitude, ya, ini penyakit pada paru bisa meningkatkan vascular resistance karena cenderung pasien pada COPD itu pembuluh darahnya vasokonstriksi seperti itu. Karena hypoxic, respon dari hipoksia. Atau vasculopathy sendiri. Oke. Pulmonary embolism juga bisa. Nah, ini kenapa pada saat istirahat? Karena pada saat slide ini kenapa 20 mm raksa dulu ya? Karena dulu sebenarnya di atas 25 mm raksa. Ini untuk konsensus yang sebelumnya. Tapi yang terbaru 2018 diupdate menjadi 20 mm raksa karena dari penelitian ini, dari COVAX ini, ternyata rata-rata seorang manusia itu adalah 14 plus minus 3 mm raksa untuk mean pulmonary artery, diambil 2 standar deviasi di atas
rata-rata ya. Jadi di atas 20 mm raksa. Kalau udah di atas 20 mm raksa, resikonya meningkat untuk menjadi pulmonary hypertension. Nah, ternyata pada saat olahraga 50% pasien itu ternyata meningkat sampai 30 mm raksa ya, karena cardiac output-nya meningkat tadi, karena exercise segala macam, jadi meningkatkan pulmonary artery pressure. Tapi tidak bisa dibilang abnormal karena ya tidak ada gejala dan pada saat exercise ini sesuatu yang wajar. Tapi kalau pada saat istirahat sudah abnormal, nah ini sudah bermasalah. Yang menjadi problem adalah terjadi remodeling dari pembuluh darah arteri pulmonal. Yang pertama bisa jadi vasokonstriksi, ini remodeling dan inflamasi, ada neointima, ada lymphoid follicle yang abnormal yang ada di sini menyebabkan ada proliferasi dari tunika intima, media dan adventitia dari pembuluh darah pulmonal, ada lesi plexiform atau juga ada trombosis yang ada di pembuluh darah paru, menyebabkan resistensi yang meningkat di pembuluh darah paru. Ini secara patologi. Patogenesis yang terjadi adalah adanya peningkatan dari endothelin pathway, adanya peningkatan dari endothelin 1 yang menyebabkan yang sebuah strong vasoconstrictor yang bisa menyebabkan vasokonstriksi yang abnormal. Nah, kemudian juga penurunan nitric oxide, endogenous nitric oxide-nya menurun karena suatu disregulasi, karena tadi faktor-faktor idiopatik bisa jadi atau faktor-faktor yang lain yang tadi saya sebutkan. Nah, ini untuk proliferasi dan vasodilatasi terganggu karena nitric oxide-nya turun. Prostacyclin juga menyebabkan vasodilatasi dan antiproliferasi, sehingga kalau pasien tersebut turun prostacyclinnya menyebabkan vasokonstriksi dan juga proliferasi. Nah, ini nanti menjadi target terapi dari pulmonary artery hypertension 3 pathway ini. Kenapa bisa terjadi? Tadi memang karena pasien tersebut mempunyai risk factor collagen vascular disease, congenital heart disease, portal hypertension, HIV, drug toxin, pregnancy, meningkatkan circulatory darah dan juga cardiac output-nya juga meningkat pada pregnancy. Pasien tersebut rentan terhadap pulmonary hypertension, ada abnormal dari BMPR, bone morphogenic PR2 gene dan gen yang lain, dan juga adanya injury dari vaskuler. Sekali lagi, kalau memang ada injury dari vaskuler, ada tekanan darah yang meningkat, terus kemudian juga merokok, terus kemudian juga sesuatu hal yang lain yang bisa menyebabkan disregulasi dari nitric oxide, prostacyclin, endothelin, seperti itu bisa menyebabkan masalah di endotel pembuluh darah, bisa menyebabkan disregulasi dan vasokonstriksi juga sampai menyebabkan peningkatan tekanan yang abnormal di pembuluh darah paru. Itu. Kalau yang ini mungkin masih reversible, kalau yang sudah advanced lesion sudah ya irreversible seperti itu. Dan kenapa masalahnya di pembuluh darah, tapi meninggalnya karena pembesaran dari right ventricle. Nah, ini yang perlu kita sadari. Jadi masalahnya adalah di pembuluh darah paru, di pulmonary artery, tapi pasien itu meninggal atau memburuknya karena fungsi dari right ventricle-nya yang tidak bagus, seperti itu. Jadi yang perlu kita sadari adalah seperti itu. Jadi masalahnya untuk pasien bisa memburuk karena gagal di right ventricle yang kronis, seperti itu. Nah, kenapa prognosisnya juga beda sekali antara systemic hypertension dan pulmonary hypertension? Nah, kita biasanya temukan pasien hipertensi di atas 140/80 ya. Ini kan kalau arterial hypertension jarang di atas 240/160 atau 2 kali lipatnya. Sangat jarang sekali. Dan pasien bertahun-tahun nggak minum obat, biasanya masih dalam tanda kutip merasa baik-baik aja tuh, nggak ada keluhan, sehat-sehat aja. Padahal sebenarnya sudah hipertensi. Nah, dibandingkan dengan pulmonary hypertension di mana normalnya tadi di bawah 20, rata-ratanya kalau udah di atas 20 itu hipertensi, dan ditemukan pasien biasanya dengan tekanan rata-ratanya adalah 40-50. Bayangkan dua kali lipat dari tekanan normalnya. Dan juga pulmonary vascular resistance yang biasa ditemukan di pasien dengan pulmonary hypertension adalah di atas 8, normalnya di bawah 3. Jadi bayangkan ventrikel kanan ini memompa darah dengan tekanan yang bisa 2 kali, 3 kali lipat lebih berat daripada fungsi seharusnya, seperti itu. Sedangkan kalau systemic hypertension, tekanan darah dari left ventricle sendiri, tekanan yang ditanggung oleh jantung kiri tidak sebesar
nggak sampai 2 kali biasanya yang terdeteksi di lapangan ya, nggak sampai 240 per 160. Biasanya pasien ini udah ya krisis hipertensi segala macam, kita udah panik. Sedangkan kalau pada pulmonary hypertension kita pikirkan, wah, tidak terdeteksi di tekanan darah di perifer normal, ternyata dideteksi ternyata sudah tinggi sekali, dan ya makanya itu prognosisnya cepat sekali memburuk. Nah, ini apakah right ventricle adalah adik dari left ventricle, lebih gede left ventricle secara harfiah seperti itu? Apakah fungsinya sama? Ternyata tidak serta-merta seperti itu. Bukan artinya right ventricle adalah left ventricle yang lebih lemah seperti itu, karena secara embriologi sudah berbeda. Secara struktur juga berbeda. Strukturnya kalau left ventricle ini konsentrik, kalau yang right ventricle ini crescent seperti bulan sabit seperti itu, tekanannya juga ketebalan juga beda. Kalau right ventricle cuma 2-3 mm, kalau left ventricle bisa 4 kali lipatnya, bisa 3-4 kali lipat lebih tebal. Dan left ventricle ini ototnya melingkar, circumferential. Sedangkan kalau right ventricle ini longitudinal. Jadi untuk kemampuan tekanan segala macam memang tidak sebagus untuk left ventricle. Jadi lebih compliant, lebih gampang melar seperti itu, dan lebih gampang memburuk kalau misal tidak tetap terlaksana dengan baik. Energi yang dibutuhkan juga lebih sedikit daripada left ventricle. Jadi kemampuan dari right ventricle tersebut tergantung dari usia dan adaptasi yang dihasilkan oleh right ventricle tersebut bisa menghasilkan outcome yang berbeda dari tiap pasien. Kalau pada kondisi akut dapat meningkatkan right ventricle overload yang sangat tinggi, menurunkan end diastolic volume, meningkatkan end diastolic volume, jadi darah tidak bisa jalan ke pulmonary artery, mundur ke right atrium, menurunkan ejection fraction, dari systolic juga turun, RV juga turun, akan menyebabkan ya kondisi yang fatal cepat ya. Nah, kalau misal kronik ya ini biasanya terjadinya bertahap dan ya tidak separah yang akut. Dan kita bisa lihat di grafik seperti ini. Jadi dengan peningkatan tekanan dari right ventricle ini akan menyebabkan right ventricle wall tension yang meningkat. Right ventricle wall tension yang meningkat menyebabkan kebutuhan oksigen meningkat, wall stress yang meningkat. Ya, jadi terjadi remodeling, terjadi RVH. Dari RVH ini right ventricle hypertrophy menyebabkan right ventricle ischemia karena kebutuhan oksigennya meningkat, menurunkan RV cardiac output juga kalau yang tidak tercukupi vaskularisasi atau suplai oksigen ke right ventricle, menyebabkan kalau dari darah dari jantung kanan tidak cukup untuk mensuplai ke paru-paru, artinya yang masuk ke jantung kiri juga turun. Jadi left ventricle cardiac output-nya turun juga. Ataupun bisa failing juga right ventricle-nya kalau memang iskemia tidak teratasi. Nah, dari right ventricle ini juga menyebabkan kelainan perubahan anatomis. Jadi yang tadi yang bentuknya seperti bulan sabit itu bisa bergeser menjadi menyebabkan septumnya atau antara right ventricle dan left ventricle itu akan bergeser, menyebabkan penekanan dari left ventricle juga menyebabkan penurunan cardiac output, tekanan darah turun, sinkup, dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Nah, ini yang didefinisikan precapillary yang kita bahas banyak ini adalah precapillary di mana masalahnya adalah memang di pulmonary artery hipertensi, pulmonary arterinya ini. Ini definisinya yang dulu tadi adalah 25 mm raksa, sekarang di 6 World Symposium of Pulmonary Hypertension jadi 20 ya, turun. Dan di pulmonary vascular resistance yang tadi adalah di atas 3. Nah, nanti kita bicarakan yang unik adalah tentang pulmonary artery wedge pressure. Memang agak complicated sih, cuma intinya adalah di sini adalah kalau misal pulmonary artery wedge pressure-nya di atas 15, artinya masalahnya di left heart disease. Yang dimaksud adalah pulmonary artery wedge pressure adalah di mana kalau nanti diagnosisnya menggunakan kateterisasi dari jantung kanan, dimasukkan kateter di sini, diukur tekanannya di sini. Nah, kalau misal untuk mengukur pulmonary artery wedge pressure, untuk right heart catheterization-nya di sini, dikembangkan balon sehingga kita bisa mengukur tekanan yang ada di distal dari balon yang dikembangkan tersebut, yang bisa memperkirakan kemungkinan tekanan dari left atrium. Nah, kalau memang tinggi, ya kemungkinan tekanan di left atriumnya tinggi. Grouping, kalau yang grup 1, ini yang dan grup 4 yang respon terhadap terapi spesifik dari pulmonary hypertension.
Kalau grup 1 yang pulmonary artery hypertension, yang memang masalahnya di precapillary, yang seperti ini yang di sini, di arteri pulmonal. Kalau yang grup 2 karena left heart disease, tadi pulmonary artery wedge pressure tinggi, grup 3 karena masalah paru, grup 4 karena chronic thromboembolic pulmonary hypertension, jadi emboli di arteri pulmoner yang kronis bisa menyebabkan tekanan yang tinggi juga di pulmonary artery, atau grup 5 yang unclear, penyebabnya apa masih tanda tanya. Ya, ini yang kita bahas utamanya adalah WA grup 1, bisa idiopathic retractable drug induced, dan macam-macam associated to connective tissue, HIV, portal hypertension, dan lain-lain. Grup 2 karena left heart disease, grup 3 karena masalah paru-paru, COPD, interstitial lung disease, sleep disorder breathing, dan lain-lain. Grup 4 karena chronic thromboembolic pulmonary hypertension, grup 5 karena masalah metabolik, ya, hematological disorder, systemic disorder, dan lain-lain. Nah, secara klinis bagaimana kita bisa memikirkan ini pasien tersebut adalah pulmonary artery hypertension. Gejalanya memang tidak spesifik, umumnya sesak, lemas, chest pain, bisa sampai sinkop, lightheadedness, dan juga bisa batuk, ini less frequent, terutama kalau misal dia thromboembolik, ya. Kalau misal sudah makin progresi, bisa menyebabkan right heart failure, tanda-tandanya edema di kaki, di asites juga di perut, abdominal distension, hepatomegali, hemoptysis, Otter syndrome, ini karena penekanan dari laryngeal nerve, karena pembesaran dari right atrium, aritmia, atrial fibrilasi, segala macam karena pembesaran dari right atrium, dan juga pemeriksaan fisiknya yang kita pikirkan adalah pemeriksaan fisik kelainan di sisi kanan jantung. P2 komponen dari second heart sound-nya meningkat, makin keras di pulmonar area, ada right ventricular lift atau right ventricular heave, ada JVP-nya meningkat, hepatojugularnya reflux meningkat, asites, hepatomegali, edema, S3 Gallop, dan lain-lain. Jadi sangat banyak sekali pemeriksaan fisik yang bisa kita temukan, terutamanya tanda-tanda dari right ventricular failure, dan bisa juga yang utamanya adalah untuk lung sound-nya atau suara dari paru-parunya, kalau memang tidak ada infeksi atau bukan karena left heart disease, biasanya clear, ya, bersih. Nah, ini common symptoms dari PAH paling utama adalah dyspnea, fatigue, chest pain. Dari 2 penelitian sama. Jadi jalan tambah lama tambah capek, fatigue, chest pain, didengerin jantungnya, kemungkinan ini mengeras untuk di P2-nya, kemudian juga paru-parunya bersih, masih muda, perempuan, seperti itu. Nah, kita pikirkan mungkin PAH. Approach-nya bagaimana? Diagnostik menggunakan macam-macam, bisa macam-macam untuk pemeriksaannya. Yang utamanya yang di daerah yang kita pikirkan pasti X-ray atau EKG. Nah, dari X-ray sendiri yang kita bisa temukan adalah peningkatan dari naiknya cardiac apex, jadi naik cardiac apex di sini. Bukan ini gambarnya. Jadi cardiac apex-nya meningkat, harusnya kan biasanya lurus seperti ini, atau kalau misal LVH dia tertanam. Tapi kalau misal RVH dia terangkat ini left ventricle-nya karena RVH, right atriumnya membesar, dan yang biasanya kita bisa deteksi yang khas di pulmonary artery hypertension adalah adanya prominent dari central pulmonary artery, peripheral pruning di sini juga, ini juga right descending pulmonary artery-nya juga besar seperti itu, tebal, dan juga pruning. Pruning itu dalam artian corakan bronchovascular di perifer di paru yang di sepertiga samping ini sedikit, ya, pruning, seperti dipotong gitu. Kalau misal tumbuhan dipotong samping-sampingnya, jadi yang banyak adalah di pusat, tapi di samping-sampingnya bersih. Gitu. Kalau EKG terjadi RAD, right atrial access deviation, ada ini di RAD di aksis di lead 1-nya negatif, AVF-nya positif, ada P pulmonal juga di lead 2 atau V1, di mana lebih dari 3 kotak untuk gelombang P-nya tajam, tinggi. Ada RV hypertrophy diindikasikan dengan adanya gelombang dari R ini lebih tinggi daripada gelombang S di V1, V2, dan ada S persisten S di V5, V6, juga ada RV strain pattern seperti ini. Jadi adanya T inversi
adanya di lead di V1 sampai V3. Ini RV strain pattern, stadiversi dan deinversi. Nah, kalau misalnya kita pikirkan ini kemungkinannya mungkin pasien tersebut pulmonary hypertension, sebenarnya harus dilakukan ekokardiografi ya sarannya. Jadi dirujuk, dilakukan tata laksana, edukasi untuk screening lebih awal untuk probability dari pulmonary hypertension. Yang kita bisa temukan di ekokardiografi ini di artikel 4-chamber view, normalnya seperti ini nih, sebelah kiri ini sebelah kanan. Kalau yang normalnya adalah ya left ventricle-nya lebih besar daripada right ventricle. Kalau secara eyeballing ini kita bisa pikirkan sebelah kanannya jadi lebih besar daripada sebelah kiri. Nah, ini ada masalah di tekanan yang tinggi yang menyebabkan beban di jantung kanannya lebih besar. Bisa kita ukur juga menggunakan tricuspid regurgitation-nya, jet-nya, velocity-nya untuk mengukur kira-kira ini tekanannya berapa seperti itu. Dapat dimasukkan equation seperti ini, right ventricle systolic pressure adalah 4 kali tekanan dari jet dari tricuspid ini kuadrat kali right atrial pressure. Ini kita bisa lihat di sini, maaf, ini videonya ya. Ini yang normal, ini yang abnormal, yang curiga pulmonary hypertension ya. Ini di sebelah kanannya membesar ya. Ini apical 4-chamber view. Ini juga di gambaran shock axis, ini left ventricle, ini right ventricle. Kalau yang ini abnormalnya right ventricle-nya besar, juga ada septalnya bowing ke left ventricle seperti itu. Nah, penting sekali untuk mengecek ekokardiografi karena bisa melakukan stratifikasi kemungkinan dia kecurigaan karena PH atau bukan, evaluasi adanya mengeksklud congenital heart disease, left ventricular heart disease, juga mendiferensiasi tadi PAH karena benar-benar PH atau memang masalah di left ventricle. Adanya RA pressure juga bisa ditentukan, adanya pericardial effusion dan lain-lain. Jadi sangat penting untuk melakukan rujukan atau edukasi dan dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Nah, ini kalau memang tadi tricuspid regurgitation velocity-nya di atas 2,8, ini sudah kemungkinan ada PH, apalagi kalau di ekokardiografi ada gambaran-gambaran yang menunjukkan kemungkinannya PH semakin tinggi. Seperti itu. Regurgitasi ini dapat ditranslate menjadi right ventricle pulmonary artery systolic pressure-nya di atas 35. Ya. Itu sudah probability-nya makin meningkat. Ini tadi right ventricle lebih besar daripada left ventricle, right atriumnya besar, seperti itu, dan juga ada pembesaran dari IVC, septal flattening, dan lain-lain. Ini secondary size dari PH. Oke, kemudian kalau misal sudah ditemukan ini, kemungkinan ini yaitu intermediate risikonya di pulmonary hypertension, sarannya sebenarnya adalah dikirim untuk VQ scan, ventilation perfusion scan, untuk mengeksklud kemungkinan adanya CTEP atau penyebab dari PH yang salah satu yang paling penting adalah grup 4 tadi adalah CTEP, dan di-refer ke PH expert ya di rumah sakit rujukan seperti itu. Kalau low ya mungkin kita pikirkan diagnosis yang lain. Apalagi kalau pasien-pasien ternyata memang punya skleroderma, HIV, ya, portopulmonary hypertension, atau congenital heart disease. Ini dengan melakukan screening awal ternyata prognosisnya jauh lebih bagus daripada tidak kita screening awal pasien-pasien tadi. Dengan adanya left heart disease, kalau memang dia khususnya ada pada yang membingungkan adalah heart failure dengan preserved ejection fraction. Kalau memang dia normal, dia survivabilitasnya bagus, tapi kalau memang sudah ada RV dysfunction, ya kurang bagus untuk prognosisnya. Tadi right heart catheterization ini sangat penting untuk melakukan diagnosis definitifnya menggunakan ini after non-invasive workup seperti echo. Yang tadi saya sebutkan adalah ini masuknya right kateterisasi dari jantung kanan, ini bisa lewat femoral, lewat brachial atau internal jugular vein, masuk ke right atrium, right ventricle, kemudian mengukur tekanan di pulmonary artery. Dan kalau yang pulmonary artery waist pressure ini balonnya dikembangkan dan mengukur tekanan di distal dari balon yang dikembangkan, yang meresemble atau memperkirakan tekanan dari left atrium seperti itu. Cardiac MRI mungkin dapat dipikirkan kalau misal susah sekali melakukan right heart catheterization walaupun tidak menggantikannya, atau ada congenital heart disease atau structural heart disease, kita bisa pikirkan dari cardiac MRI, dan cases yang sulit
ya cardiac MRI dapat dipikirkan. Functional testing dari pulmonel dapat kita pikirkan, itu harus kolaborasi dengan pulmonologis untuk men-treat underlying dari airway atau parenchymal atau pulmonary disease-nya. VQ scan ini sangat penting untuk mengeksklud CTEP yang tadi, karena normal ini dapat merule out CTEP ya. Pemeriksaan darah tidak spesifik, ya mungkin kita bisa pikirkan untuk memperkirakan adanya concomitant atau penyakit yang lain, kondisi yang lain. Dan functional capacity 6-minute walk test ini sangat dianjurkan untuk menilai respon dari pengobatan dan prognosis pasien, seperti itu. Karena ini sangat mudah, inexpensive, dan dapat secara well standardized dilakukan di berbagai tempat. Ini dapat kita pikirkan pasien tersebut jalan 6 menit, berapa jauh pasien tersebut dapat jalan. Kalau misal pasien tidak bisa mau lanjut, nah itu baru kita ukur seberapa jauh pasien tersebut berjalan. Tadi diagnosisnya right heart catheterization dan bisa menggunakan dan diukur tekanan-tekanan dan parameter lain untuk menentukan ini benar-benar true pH atau penyebab yang lain. Nah, untuk stratifikasi risiko sangat penting juga risk assessment, risk assessment untuk menggunakan biochemical marker. NT-proBNP di sini masih merupakan salah satu marker yang dapat dipikirkan. Assess clinical assessment menggunakan functional class WHO, sama seperti functional class pada left heart dysfunction atau masalah di congestive heart failure, sama 1, 2, 3, 4 WHO-nya sama. Tapi kalau sudah ada syncope, itu sudah masuk WHO kelas 4. Kalau near syncope ini WHO kelas 3. Exercise test tadi, echocardiographic evaluation, dan pemeriksaan hemodinamik. Ini tujuannya adalah mencapai target di mana resiko kematian dalam kurang dari dalam setahun adalah di bawah 5%, seperti ini. Dengan mencapai ya tadi 6-minute walk test-nya 440 meter lebih. Nah, ini sudah cukup. Wah, ini berarti bagus ini kondisi pasiennya, resiko kematiannya rendah seperti itu. Dan pemeriksaan yang lain yang mungkin di daerah tidak bisa, tapi yang paling penting adalah kalau misal pasien datang ke klinik, ke puskesmas dengan mempunyai pulmonary hypertension, kita bisa tes pasien tersebut apakah kita perlu refer atau dilanjutkan obatnya dengan ini 6-minute walk test ya. Ini dari registry, dari PAH risk score dengan berbagai risk assessment yang seperti ini. Kalau memang mencapai low risk status, risikonya rendah tadi di bawah 5% kematiannya, dapat meningkatkan survival yang tinggi. Ini 6-minute walk test, sarannya adalah every clinic visit. Dapat menggunakan tabel juga atau scoring reveal with technology. Nah, manajemennya gimana? Yang utamanya adalah targeted terapi pada pasien dengan pulmonary arterial hypertension atau pasien dengan associated chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Kalau memang pasien tersebut likely pulmonary hypertension dan dilakukan ekokardiografi, sarannya sebenarnya di-refer untuk dilakukan right heart catheterization, apalagi kalau memang pasien tersebut berefek terhadap terapinya. Ya. Kemudian PAH atau CTEP ya, harus di-refer atau lakukan terapi yang spesifik. Kalau misal dia tidak berefek atau low probability dari echo, kemungkinan penyebabnya yang lain dan harus di-treat underlying causes-nya. Contohnya left ventricle penyebab gagal jantung dari sebelah kiri atau penyakit paru seperti itu. Nah, yang utamanya adalah avoidance dari pregnancy. Ini yang utama. Jadi edukasi yang paling penting adalah kita harus melakukan edukasi untuk mencegah jangan sampai pasien tersebut hamil, karena resikonya tinggi sekali kalau pasien tersebut hamil. Vaksinasi dari berbagai macam infeksi, COVID salah satunya, psychosocial support counseling, supervised exercise training, supplemental oksigen kalau memang turun sekali, pasien tersebut distress respirasi, dan spinal anesthesia ini di-prefer daripada GA. Ini pada pasien dengan pregnant woman, kenapa sangat disarankan untuk tidak hamil? Karena bisa menyebabkan peningkatan right to left shunt, kalau misal pasien tersebut ada congenital heart disease, atau kondisi-kondisi pasien dengan hipercoagulability-nya bisa meningkatkan pulmonary emboli, oxygen consumption-nya meningkat, red blood cell-nya meningkat, dan physiological anemia. Hal-hal ini bisa menyebabkan gagal nafas, shock, dan kemampuan right ventricle yang tidak terkompensasi menyebabkan kematian. Risikonya tinggi. Yang lain adalah diuretik untuk right ventricle dan fluid retention. Yang lain adalah juga anticoagulation, dapat diberikan.
korek anemia, virus defisiensi, dan juga CCD pada pasien dengan yang respon dengan terapi acute vasoreactivity testing. Disarankan untuk tidak diberikan ini ACE inhibitor, ARB, beta blocker, atau ivabradine. Nah, ini algoritmanya. Jadi kalau misal pasien tersebut kemungkinan PAH harus dikonfirmasi di PAH center, expert center, ya di Kalimantan sepertinya belum ada ya dokter ya. Dan juga dicek untuk kemungkinan dia vasoreaktif atau tidak pada pasien idiopathic, hereditary, atau drug-induced pulmonary artery hypertension. Kalau vasoreaktif, nah ini jadi dites right heart catheterization tadi, dimasukkan adenosin, dimasukkan nitric oxide seperti itu, atau ipoprostenol. Kalau dia vasoreaktif, dia tekanannya turun dengan obat-obat tersebut, mungkin dapat diberikan obat-obatan sederhana seperti calcium channel blocker. Tapi kalau misal tidak reaktif, diberikan obat-obat khusus untuk pulmonary artery hypertension, apalagi kalau risikonya tinggi. Nah, harus dia fungsional kelasnya rendah atau fungsional kelas 4 seperti itu, dapat langsung diberikan IV ya, prostacyclin analog. Dilakukan evaluasi dalam 3-6 bulan dan dapat dikombinasi dan di-adjust dosisnya seperti itu. Kalau misal tidak mampu, ya mau nggak mau kita pikirkan untuk lung transplant. Saya mohon maaf ya, nggak tahu lung transplant di sini mungkin belum populer ya, atau di Indonesia atau di Jakarta mungkin, atau di kota besar masih jarang juga dilakukan lung transplant. Jadi sangat penting untuk terapi-terapi sebelum lung transplant. Jangan sampai pasien tersebut ya terminal seperti itu. Terus oral targeted terapi ini bisa diberikan oral, PDE5 inhibitor, endothelin receptor antagonis. Yang ada di Indonesia adalah sildenafil. Ini juga tadi nanti berotrosodium, ini prostacyclin analog ya. Kalau yang lain agak sulit ya, bosentan mungkin ada juga. Yang utamanya saat dilakukan dual terapi, dual oral terapi, dan juga kalau misal sudah NIHA kelas 4 dapat diberikan IV prostanoid. Nah, ini terapinya saat ini adalah dual terapi menggunakan endothelin receptor antagonis dan PDE5 inhibitor atau cyclic guanylase stimulator. Ini untuk menurunkan resiko jangan sampai menjadi high risk ya, atau fungsional kelasnya menurun. Target terapinya ini di sini tadi sesuai patofisiologinya mencegah adanya vasokonstriksi karena endothelin, makanya dilakukan endothelin receptor antagonis. Di sini diblok endothelnya. Juga ini diberikan PDE5 inhibitor untuk mencegah degradasi dari siklik GMP, dan juga dilakukan stimulasi juga bisa menggunakan soluble GMP stimulator. Dan juga prostacyclin derivat dapat diberikan untuk melakukan menginduce adanya perbanyakan dari prostaglandin untuk vasolitasi dan antiproliferasi. Ini targetnya sama. Yang ada di Indonesia, yang ada di Balikpapan, saya kemarin lihat ada sildenafil juga Dorner, berotrosodium. Kalau sildenafil ini mereknya Revatio. Kemudian ini makin banyak penelitian terbaru yang mungkin harapannya ke depannya bisa masuk ke Indonesia, contohnya macitentan, selexipag, dan ambrisentan, tadalafil, yang diharapkannya penelitian selanjutnya bisa membawa outcome yang baik, karena jujur aja masih outcome-nya masih kurang bagus dengan pasien dengan ini pulmonary hypertension. Side effect-nya mungkin demikian bisa dibaca. Kemudian monoterapi mungkin dapat diberikan kalau pasien tersebut fungsional kelasnya bagus, kemudian juga frailty, old patient, dan juga associated to HIV atau portopulmonary hypertension karena belum ada penelitiannya sampai ke arah sana, atau very mild disease. Dapat diberikan satu terapi saja. Paling nggak kita coba satu terapi, paling nggak supaya bisa meningkatkan kondisi pasien. Terapi apa adanya kalau di Indonesia mungkin. Nah, ini sildenafil kelas 1A. Yang ada saya pernah lihat di Grogot itu adalah berotrosodium, sebenarnya sudah kurang efektif ya. Ini adalah kelas 2B. Harapannya bisa masuk di pasar ini sildenafil, karena sekarang sudah mudah di Balikpapan, artinya sudah ada. Penting juga pada pasien congenital heart disease yang butuh sildenafil. Nah, ini kombinasi yang disarankan adalah ambrisentan dan tadalafil. Belum ada di Indonesia.
atau yang lain juga bisa. Ini yang ada di Indonesia tadi, sildenafil 20 mg dan berapros sodium donor. Prosentan ya mungkin ada tapi agak sulit. Supportive terapi tadi sudah disebutkan, dan di data dari Dr. Dinarti ini di Sarjito ternyata paling utamanya pemberiannya adalah sildenafil monoterapi masih surprisingly di Indonesia. Jadi masih sulit sekali untuk mendapatkan regimen yang sesuai. Kalau pasien stable sebenarnya tetap prinsipnya sama ABC. Kita pikirkan masalah di RW-nya, sirkulasi, breathing dan sirkulasi, dan kita pikirkan yang men-trigger pasien tersebut jadi unstable seperti apa, infection, aritmia, PE, dan yang lain-lain. Dan kita pikirkan untuk pemberian IV fluid, jangan sampai kebanyakan, jangan diberikan nitrate, ya karena bisa menurunkan tekanan yang profound di right ventricle. Juga kita pikirkan inotropik kalau memang tekanan darahnya sangat turun, dan kita pikirkan treatment lanjutan, dan sarannya dirujuk ya, karena agak sulit untuk tata laksana di daerah sepertinya. Dan ini sedikit untuk yang WHO kelas 2, grup 2, ini karena left heart disease, karena mitral valve disease atau hipertrofi dari left ventricle, ini bisa kakinya ya atrial fibrilasi, dan gambaran jantungnya sangat beda sekali. Ini edema pulmonal dari karena backward failure dari left ventricle, left atrium kemudian balik ke pulmo. Jadi darah tertambung banyak di paru-paru, dan sarannya adalah pemberian terapi utamanya adalah untuk left heart disease-nya, bukan untuk pulmonary hypertension-nya. Dan tidak disarankan pemberian PAH targeted terapi seperti sildenafil tadi, sangat tidak disarankan, dan utamanya pemberian mengenai left heart disease. Ya, kalau pasien utamanya adalah penyakit paru, ini emphysematus, COPD, ada fibrosis lung, segala macam yang lain, karena hipoksemia, jadi pH-nya pulmonary hypertension juga, utamanya adalah treatment untuk paru-parunya, seperti itu. Dan tidak disarankan rutin right heart catheterization dan pemberian PAH targeted terapi. Nah, ini yang curable, salah satunya adalah CTEP. Jadi chronic thromboembolic pulmonary hypertension, kalau pasien tersebut ada emboli pulmonal yang masif di pulmonal, bisa menyebabkan peningkatan tekanan di pulmonary artery. Dapat kita berikan PH spesifik terapi, utamanya adalah riociguat itu yang tadi. Yang penelitian terbaru mungkin seleksipek mungkin bisa, atau diberikan surgery, bisa endarterektomi. Ini trombusnya diambil ya dari pulmonal, dari arteri pulmonal. Ini ada guideline-nya dari Canadian tahun 2019, utamanya adalah jangan lupa pikirkan untuk VQ lung scan ya. Jadi ventilation perfusion adanya satu segmental yang defect, yang inkonsisten. Ini ventilation di sini tapi defectnya di sini. Nah, ini inkonsisten, ini adalah CTEP. Kalau dia konsisten, ini penyakit paru. Kalau yang dia normal atau moderate pattern, bisa jadi pulmonary artery hypertension. Ini adalah embolinya, dan dapat diambil dengan surgery. Ini ke depannya, ini emboli dari pulmonal. Oke, congenital heart disease dapat menyebabkan pulmonary hypertension juga, karena pada ASD dapat meningkatkan tekanan dari left to right shunt, meningkatkan tekanan di right ventricle, meningkatkan tekanan di pulmonary artery, dapat menyebabkan damage dari endothel dari pulmonal artery. VSD juga begitu, left to right shunt. PDA juga begitu, adanya darah yang meningkat tekanannya dari arteri ke pulmonary artery, meningkatkan tekanan di pulmonary artery, menyebabkan masalah di endothel di paru kanan, di pulmonary artery, menyebabkan damage di situ, menyebabkan tekanan yang meningkat di pulmonary artery. Ini contohnya pada ASD. Dengan adanya ASD, peningkatan tekanan di right atrium, right ventricle, menyebabkan tekanan di pulmonary artery, dan remodeling menyebabkan ya pulmonary artery hypertension. Makanya sangat penting, dan kedepannya diharapkan, saya berharap sih bisa melakukan screening ini pada banyak anak-anak, jangan sampai pasien tersebut datang sudah pulmonary hypertension yang berat, kadang-kadang sudah irreversible, tidak kita pikirkan, apalagi di pasar ya, masih modalitasnya masih belum ada.
Ini PH registry di Jogja, pasien pada PJB dan PH ternyata lumayan banyak. Pasiennya mempunyai PH di Jogja aja masih banyak yang belum terdiagnosis, dan kadang-kadang kita harus juga lakukan konservatif treatment ya. Mau nggak mau kita tidak bisa lakukan apa-apa lagi karena sudah irreversible damage. Dan ibu-ibu dengan congenital heart disease, ibu-ibu yang PJB sangat meningkatkan mortalitas kalau misal tidak kita deteksi pasien tersebut ternyata udah PH, kemudian hamil, outcome-nya tidak sebagus pasien yang kita bisa monitoring lebih lanjut sebelum hamil ya. Pada anak, gejalanya gejala gagal jantung sama shortness of breath, kebiruan bibirnya, gampang capek, bisa pingsan, bengkak-bengkak di kaki, bulging nails, seperti itu. Misalnya sama pada anak. Ini terakhir adalah sebuah case yang menarik dari Dr. Humanpur, seorang perempuan 77 tahun, datang dengan pas medical history-nya lumayan banyak ini, hipertensi, dislipidemia, diabetes, OSA, COPD, AF, CAD. Sudah lakukan right heart catheterization dari rumah sakit sebelumnya dengan mean pulmonary artery pressure tinggi, 45, PCVP-nya 14, masih di bawah normal, tadi normalnya adalah di bawah 15, cardiac output-nya bagus, 4,7 liter per menit, pulmonary vascular resistance-nya tinggi ya, di atas 3, di atas dari sama dengan 3 tadi. Terdiagnosis pulmonary artery hypertension, diberikan obat tadalafil dan ambrisentan. Datang ke IGD dengan sesak yang memberat, hipoksemia, dan pulmonary edema. Nah, apakah pasien ini sebenarnya mempunyai PAH? Mungkin bukan. Nah, kita bisa lihat peningkatan pulmonary pressure di left atrium bisa meningkatkan peningkatan dari pulmonary vascular resistance. Jadi jangan serta-merta, wah ini tinggi sekali, ini mean pulmonary arterinya, atau dia rendah dari PCVP-nya, pasti ini PH murni. Kita bisa pikirkan peningkatan tekanan dari left atrium ini menyebabkan peningkatan dari pulmonary vascular resistance yang diukur menggunakan tadi Schwarzschild catheter, dilakukan ballooning di sini dan akan mengukur pulmonary artery wedge pressure. Nah, dengan adanya peningkatan di left atrium dan peningkatan pulmonary vascular resistance, secara nggak langsung juga dapat meningkatkan peningkatan dari pulmonary artery. Nah, tapi di sini pulmonary capillary wedge pressure-nya masih di bawah 15. Kenapa di bawah 15? Padahal kalau di bawah 15 kan tadi sudah langsung PAH. Ternyata tidak sederhana itu. Nah, ini tadi pemeriksaannya ini ya, dimasukkan di blok di sini. Balunnya kita bisa pikirkan tekanan yang ada di left atrium seperti ini. Nah, ini harusnya memang di bawah 15. Tapi karena kateterisasi kardiak di right heart catheterization adalah snapshot in time. Jadi kita bisa tahu kadang-kadang anak-anak satu waktu kalau difoto, wah ini anaknya lucu, bagus, tenang, ini ya nurut ya. Kayaknya ini sangat lucu banget ini anaknya. Tapi pada suatu waktu yang lain, mostly pasien tersebut kadang-kadang rewel anaknya, susah diurus atau butuh banyak perhatian lah segala macam. Ini the most common state-nya. Jadi pada pemeriksaan tersebut kemungkinan pasien tersebut tenang, tersedasi, kemungkinan ya tekanannya rendah di pulmonary wedge pressure-nya. Clue-nya bagaimana? Kita bisa pikirkan ternyata di echo pasien tersebut concentric left ventricle hypertrophy dan right ventricle-nya belum besar sekali, enggak kas ya. Ini concentric left ventricle hypertrophy, kemungkinan jadi pasien tersebut ada diastolic dysfunction, adanya heart failure dengan preserved ejection fraction. Jadi ejection fraction-nya masih bagus. Ya berarti kemungkinannya dia pH-nya karena pH grup 2 dan akhirnya ditata laksana dengan pengobatan gagal jantung yang klasik, beta blocker, ACE inhibitor, ARB atau ARB, kemudian spironolactone, furosemide dan segala macam, akhirnya meningkat juga kondisi pasien membaik. Jadi secara summary, equation yang ini sangat penting. Tadi pulmonary artery adalah peningkat pressure dari pulmonary artery adalah cardiac output kalikan pulmonary vascular resistance tambah pressure dari left atrium, dan pulmonary artery hypertension tidak sama dengan pH. pH tersendiri semua pasien dengan peningkatan pulmonary artery di atas 20. Kalau yang pulmonary artery hypertension ini spesifik vasculopathy, WHO-nya grup 1, dan kita pikirkan PAH di high risk population
Jangan lupa, karena kalau sudah RV failure, ya vicious cycle akan menyebabkan outcome yang tidak bagus pada pasien. Dan pulmonary vasodilator adalah sangat penting pada pasien, dapat diberikan pada grup 1 ataupun grup 4, tidak semuanya sih. Dan juga kita bisa pikirkan pemeriksaan kemungkinan yang lain untuk underlying cause-nya, seperti HFpEF, heart failure dengan preserved ejection fraction, untuk menentukan terapi yang cocok untuk pasien, dan di reverse secepatnya ke PH program. Sangat penting untuk menurunkan risiko mortalitas pasien yang sangat tinggi, di atas 30% ya dalam 5 tahun. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih sudah hadir sampai akhir presentasi. Kepada dokter-dokter dan Bapak Ibu semua yang hadir, saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Santi 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 Om, dan Om Manin Azobuen. Hari ini mungkin saya mohon izin, saya balikan dulu ke Dokter Yusri, dokter ya, untuk sebagai moderator dan panelis. Juga tadi Dokter Ria ada di tempat, dokter sudah join untuk tanggapannya dokter dan masukannya dari presentasi ini. Mungkin ada pengalaman dokter di menangani pasien PH di Balikpapan, dan juga saran-saran di kita yang di perifer dok, di Pasir. Bagaimana sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab dokter. Terima kasih dokter. Silakan dokter. Oke, terima kasih Dokter Chris atas presentasinya. Cukup Siap. komprehensif ya pembahasannya, panjang dan lebar. Masalahnya memang pulmonary hypertension itu sangat luas cakupannya. Bukan sekedar luas, juga istilahnya etiologinya ada beberapa macam yang tadi udah disebutkan. Ada 5 kriteria dari WHO ya. Yang satu yang PAH yang primary, yang memang biasanya idiopatik, biasanya kelainannya karena istilahnya diakibatkan oleh perubahan struktur jaringan dari pulmonary artery itu sendiri. Yang kedua itu lebih ke arah left heart disease ya. Ya bro, left heart disease. Itu biasanya diakibatkan karena pulmonary artery disease yang cepat CTEP ya, chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Jadi CTEP itu adalah semacam deep vein thrombosis atau emboli paru kecil-kecil berulang-ulang, sifatnya kronis. Lalu kemudian dia akan masuk ke dalam pulmonary artery, lalu kemudian trombosnya akan menempel, emboli-emboli ini akan menempel, lalu kemudian dia mengeras di situ, lalu kemudian dia mengakibatkan lumen atau lubang dari pembuluh darah pulmonary artery itu mengalami obstruction, sehingga resistensinya meningkat, sehingga tekanan darahnya meningkat. Lalu yang kriteria kelima yang lebih diakibatkan karena metabolic proses ya. Ya sebenarnya kita juga jarang menemui untuk yang kriteria 5. Kalau tapi kriteria 1 sampai 4 itu banyak sekali. Dan kalau mungkin Chris pernah di Balikpapan bisa lihat bahwa PAH itu kalau primary itu kalau kita lihat rasionya mungkin 3:1 itu wanita ya. Jarang ketemu cowok kan kena pulmonary hypertension. Rata-rata wanita dan pasien itu unik. Pasien itu rata-rata datang dengan kondisi yang sudah berat. Biasanya khasnya tipikalnya itu tensinya rendah ya. Karena akibat dari peningkatan dari PVR atau pulmonary vascular resistance mengakibatkan volume dari sisi right heart ke left heart itu turun. Akibatnya pengisian ventricle kiri atau end diastolic volume-nya juga turun, sehingga cardiac output juga turun endingnya. Seperti yang dijelaskan pakai Ohm law tadi, berdasarkan itu bahwa memang cardiac output itu sangat dependent terhadap istilahnya perbedaan tekanan antara left atrium dengan pulmonary artery, lalu yang kemudian juga berhubungan dengan resistensi vaskular dari pulmonal. Jadi kalau resistensi vaskularnya meningkat, otomatis cardiac outputnya juga akan turun. Sehingga pasiennya rata-rata datang dengan hypotension. Jarang orang pulmonary hypertension, systemic pressure-nya juga ikut naik. Rata-rata cuma 90-80 systolic pressure-nya. Lalu kemudian selain itu dia khasnya adalah karena darah yang mengalir ke paru-paru juga sedikit, kemungkinan darah yang mengalami oxygen exchange dengan bagus itu juga rendah. Hasilnya juga dia desaturasi dengan klinis seperti orang PJB cyanotik.
Jadi dia bisa aja karena heart disease, juga bisa juga karena maksudnya hipertensi pulmonalnya bisa karena heart disease, bisa juga hipertensi pulmonalnya karena sifatnya primary atau WHO grup 1 klasifikasi. Nah, orang-orang kayak gini ini memang memiliki prognosis yang sangat tidak baik ya. Kita rata-rata merasa beruntung aja kalau misalkan dengan terapi kita yang sangat konservatif, ya kita tidak hanya memberikan medikamentosa, biasanya kita berikan kombinasi terapi itu adalah phosphodiesterase 5 inhibitor, dalam hal ini adalah sildenafil. Sildenafil itu sangat mahal ya, expensive, dan sampai sekarang masih dimonopoli untuk ya kebutuhan para pria ya. Mungkin tahu ya efeknya misalkan. Lalu biasanya teman-teman urologi yang memberikan terapi ini. Lalu yang kedua, kita memberikan selain phosphodiesterase 5 inhibitor, kita juga bisa memberikan semacam prostaglandin derivat yang berikatan dengan prostaglandin reseptor di membran, yang endingnya juga punya efek vasodilator. Endothelin inhibitor kita nggak punya. Mungkin di Jakarta ada ya semacam Bosentan, itu mungkin ada. Tapi di Balikpapan kita nggak ada. Lalu kita kombinasi dengan diuretik biasanya, desprolakton. Karena biasanya orang-orang kayak gini juga mengalami liver disease. Jadi khasnya tuh levernya bengkak banget. Lalu karena ada asites juga. Karena memang dia spesifik di right heart. Khasnya memang dia akan menyebabkan hepatomegali. Kita kasih terapi adjuvantivus selain diuretik juga ada desprolakton. Karena desprolakton itu punya efek kayak hepatoprotektor juga ya. Mungkin teman penyakit dalam lebih paham juga. Selain dia juga sebagai potassium sparing partner dari diuretik, efek dari loop diuretik semacam furosemide. Kenapa kita tetap butuh furosemide pada orang ini perlu mengandalkan pengisian cairan ke paru-paru tetap dipertahankan? Karena pada orang-orang kayak gini ini biasanya right ventricle-nya itu tadi udah dibilang swinging ke arah kiri ya. Right ventricle-nya itu menekan ke sisi kiri ya, tadi udah dilihatkan di film ekokardiografi. Akibatnya adalah kalau terlalu besar volume right ventricle itu akan menekan ke ventricle kiri. Akibatnya pengisian dari ventricle kiri juga akan turun. Akibatnya cardiac output juga akan turun. Sehingga systemic pressure juga akan mulai penurunan drastis. Artinya tetap kita kasih diuretik aja gitu. Nggak akan malah bikin shock, malah bikin dia preservasi untuk tekanan darahnya cukup bagus. Sementara aliran darah ke paru memang dipertahankan karena tergantung dari fungsi ventrikel kanannya tersisa dan seberapa berat resistensi vaskuler yang dihadapi. Nah, karena sifatnya kebanyakan itu sifatnya kalau prosesnya udah kronik dan panjang, jadi kalau udah naik kronis panjang, biasanya sifatnya irreversible kalau udah lewat dari 2 tahun. Jadi kalau misalkan diakibatkan karena left heart misalkan, atau karena CTEP yang sifatnya reversible, tapi kalau dia 2 tahun dibiarkan tinggi, dia pressure-nya di atas 60 gitu, maka itu nanti akan punya efek yang sifatnya permanen. Jadi kita kadang-kadang mengencourage pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan yang sudah mengalami hipertensi pulmonar walaupun masih ringan, saran kita itu segera dilakukan koreksi ya. Karena kalau tidak dilakukan koreksi segera, hipertensi pulmonalnya itu nanti akan menjadi namanya Eisenmenger syndrome. Yaitu di mana suatu saat pressure yang kanan sama kiri itu sama. Bahkan kadang-kadang yang kanan itu lebih tinggi daripada yang kiri. Misalkan yang kanan bisa sampai 110, yang kiri cuma 90. Akibatnya, misalkan ada defect seperti ASD atau VSD, flow-nya itu malah mengalir dari right to the left. Bayangkan, darah yang istilahnya banyak karbon dioksidanya itu akan mengalir masuk ke sirkulasi sistemik secara langsung. Artinya orangnya mengalami istilahnya cyanotic ya khasnya. Lalu kemudian khasnya dia mengalami cyanotic karena kadar oksigennya turun drastis. Karena yang masuk ke paru-paru malah berkurang juga. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan sejawat ada yang mau kita diskusikan gitu, atau mau ditanyakan ke Dr. Chris, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Yusri, Dok, untuk masukan, Dok, dan pengalamannya, Dok. Itu sangat membuka wawasan kita lebih jauh mengenai pulmonary hypertension, Dok.
Di sini hadir panelis kedua ini ada Dr. Ria Sriya. Silakan dokter, mungkin ada masukan dok atau uh, komentar sebelum nanti kita buka diskusi juga dok. Di sini yang hadir ada mohon izin ada Bu Direktur RSUD Panglima Sebaya, ada Dr. Nudiana AS, teman-teman dokter dari Palser juga, Dr. Ivan, Dr. Jana, Dr. Virginia, Dr. Antiani, Pulia, Pak Bambang, dan yang lain-lain. Bu Jana, silakan dokter, atau ada yang mau bertanya silakan. Dokter Ria, mohon izin ada masukan dok atau komentar dokter. Silakan dokter Ria. Atau ada rekan-rekan dokter, Bapak Ibu semua yang mau bertanya atau diskusi, kebetulan ada expertnya di sini, Dr. Yusri dan Dr. Ria. Silakan. Mungkin saya sedikit boleh tanya Dr. Yusri, mohon izin dok. Kalau di Balikpapan dok, pengalamannya kalau misal pasien ada kemungkinan PH suspek dengan ekokardiografi, tadi kan memang salah satu caranya adalah screening dengan eko ya dok ya, dengan clinical suspect ke PH. Itu apakah tetap semua pasien di refer ke PH expert ya dok ya, ke PH center dok ya. Terus kemudian seberapa persen pasien yang perlu dirujuk sampai ke PH expert, ke PH center, dalam kondisi apa, itu yang pertama. Yang kedua, nanti misal kita berkembang pasti pelayanan di pasar juga, ini kebetulan ada Bu Direktur juga. Terima kasih dok sudah hadir Bu Diana. Nanti kita ada pelayanan jantung pembuluh darah, salah satunya mungkin pasti screening untuk PH bisa jadi ketemu ya dok ya, kita rencana mengembangkan itu di pasar pastinya. Nah, apakah klaim-klaim untuk PH ini bisa terklaim dok ya, kalau misal ini hubungannya dengan manajemen manajerial, dengan screening saja dengan echo seperti itu, tanpa diagnosis tegak dengan right heart catheterization, itu salah satunya. Dan apakah seberapa jauh sebenarnya kebutuhan untuk layanan PH ini di perifer dok, di daerah, sampai seberapa jauh kita perlu siapkan seperti itu dok. Terima kasih dokter Yusri. Ya, terima kasih ya. Sebenarnya kita melakukan screening itu lalu memakai dengan ekokardiografi ya. Itu memang udah cukup bagus untuk mendeteksi apakah memang pertama kita tahu istilahnya apakah ada PH atau tidak. Lalu yang kedua severity-nya gimana. Lalu yang ketiga kita bisa memprediksi apakah sifatnya itu PAH atau itu berhubungan dengan istilahnya yang tipe 2 atau yang berhubungan dengan tipe 2 yang berhubungan dengan itu ya left heart disease ya. Siap dok, left heart disease tipe 2 dok. Yang satunya yang berhubungan dengan congenital heart disease. Jadi itu memang harus dievaluasi gitu. Dalam artian biasanya kita di sini tidak ada PH yang dikatakan sebagai PH center itu nggak ada kalau di Indonesia. Itu rata-rata kita ada center-center yang sifatnya pediatrik, punya center pediatrik kardiologis gitu. Biasanya mereka akan melakukan right heart catheterization.
Sebenarnya kita bisa juga melakukan right-heart catheterization itu sebenarnya tidak, cuma memang ada satu alat yang kita kurang ya, itu namanya oximetry ya. Oximetry itu bukan oximetry yang biasa di jempol tangan itu, tapi blood oximetry itu kita pada saat itu kita ambil sampel darahnya, kita itu akan langsung tahu PO2-nya dari darah, PO2 dari darah gitu loh. Jadi semacam AGD tetapi sifatnya live gitu. Jadi kita nggak bisa kita kirim sampel lalu kemudian kita kirim ke lab 2 jam, 3 jam baru ada hasil. Tidak. Kita perlu hasil PO2. Dari situ kita bisa menentukan beberapa scoring. Scoring tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu adalah untuk menentukan apakah pertama severity-nya, yang kedua apakah ini reversible atau tidak, yang ketiga apakah ini correctable atau tidak gitu. Artinya untuk menentukan manajemen. Misalkan pada kasus Eisenmenger, apakah ini bisa di closer atau tidak, atau sudah terlambat untuk di closer ASD-nya, maka kita melakukan right-heart catheterization. Lalu kemudian ada juga sifatnya yang salah satu menentukan reversibilitasnya juga adalah dengan cara melihat apakah ada namanya oksigen test ya. Jadi pasien itu kita pakai right-heart catheterization, kita lihat pressure-nya di pulmonal gitu. Lalu kemudian kita kasih oksigen kadar tinggi FiO2 100% gitu dengan masker LPM gitu. Lalu kemudian kita lihat kalau dia ada penurunan sekitar 10 hingga 15% dari PA pressure itu sifatnya reversible. Itu salah satu penanda. Jadi ada banyak beberapa tanda selain juga misalkan diindus dengan obat-obatan tertentu apakah dia bisa menurunkan tekanan PA pressure-nya. Biasanya kita memakai kateter namanya Swan-Ganz kateter ya. Yang spesifik itu namanya Swan-Ganz kateter. Jadi memang Swan-Ganz kateter itu khasnya itu kalau ujungnya itu bisa dikembangkan jadi balon. Sehingga dia bisa mengisolasi tekanan hanya pada wedge pressure atau tekanan yang ada di ujung dari pembuluh darah ujung pembuluh darah pulmoner arteri di mana dia itu dekat dengan istilahnya kapiler. Jadi anggap aja udah sama dengan tekanan yang ada di kapiler paru, mikrovaskuler paru. Lalu kemudian kan dari situ nanti mereka terdrainase ke sistem vena dari pulmonary arteri ya. Jadi kita bisa merepresentasikan dari situ dari vena pulmonary dia akan masuk ke left atrium kan endingnya. Jadi itu representasi tekanan dari left atrium. Jadi biar tidak istilahnya tercampur aduk dengan tekanan yang ada di pulmonary arteri, balonnya dikembangkan sehingga bisa mengisolasi tekanan di situ. Tujuannya seperti itu si Swan-Ganz kateter. Soalnya kalau balonnya nggak dikembangkan, kita nggak bisa membedakan apakah itu tekanan itu akibat karena pulmonary artery pressure-nya memang tinggi atau karena left heart disease-nya yang memang yang bikin dia tinggi tekanannya. Jadi memang sebenarnya tapi karena memang center kita di Balikpapan masih belum berencana untuk mengembangkan ke congenital heart disease, maka memang kecenderungan untuk right-heart catheterization itu sangat rendah ya. Walaupun nanti tentunya moga aja insya Allah bisa mengarah ke sana. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Yusri buat masukannya dok. Ini kita barusan join Dokter Fandi Ahmad dok, senior mentor saya di Tarakan, sekarang di Batam dok ya. Selamat pagi dok Fandi. Pagi, lanjut aja. Siap dok. Ya, selamat pagi Dokter Yusri, Dokter Ria. Makasih dok. Ya, silakan lanjut. Iya dokter, terima kasih banyak udah nyempetin buat ikut dok. Mungkin kita buka diskusi lagi ke dokter yang hendak komentar atau bertanya dok, silakan. Atau ada komentar dari, mohon izin Bu Direktur dok, mengenai harapan pelayanan jantung ke depannya dok, mungkin sambil bisa disampaikan. Mumpung ada Dokter Diana ataupun dokter ini ada bisa ditanggapi sama mohon izin Dokter Yusri atau Dokter Ria dok, yang untuk kedepannya di Pasir dok. Dokter Diana. Iya. Oke. Siap dokter. Makasih Dokter Christopher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sejawat semua, Bapak Ibu yang hadir pada Zoom pagi hari ini.
saya mewakili Rumah Sakit Panglima Sebaya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yusri dan Dr. Lia serta bagian manajemen RSKD yang sudah memberikan kesempatan kepada teman kami, Dr. Christopher, untuk dapat lebih menimba ilmu terkait dengan keinginan beliau untuk menjadi bagian dari PPDS, ya, bagian jantung. Terlepas dari itu, mudah-mudahan semua yang sudah diberikan baik secara keilmuan maupun praktis yang lain bisa bermanfaat dan menjadi bekal bagi Dr. Christopher nanti untuk melanjutkan studi. Di luar itu, selain kami mengucapkan terima kasih Dr. Yusril atas bimbingan dokter kepada Dr. Christopher, kami juga berharap ke depan karena kami rumah sakit satu-satunya di Kabupaten Pasir, kami dapat berkembang seiring nanti waktunya, yang kami berharap dengan nanti berangkatnya Dr. Christopher dan kami berharap dapat kembali ke Pasir dalam melaksanakan tugas, kita dapat mengembangkan beberapa bagian khusus di jantung yang pastinya kami tidak lepas dari kerjasama dengan RSKD, terutama dengan arahan dari Dr. Yusri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga segala sesuatu yang diniatkan baik ke depannya akan menjadi baik dan menjadi ladang ibadah untuk teman-teman sejawat yang sudah membimbing Dr. Christopher dan bekerja sama dengan kami di Rumah Sakit Panglima Sebaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Diana untuk waktu dan kesediaannya dokter untuk memberikan sepatah dua kata-kata pada pagi hari ini dokter mengenai pelayanan kardiovaskular yang ke depannya kita harapkan bisa semakin membaik dok, khususnya di Kabupaten Pasir ini. Iya, Dokter Yusri, mohon izin dok. Masih ada yang mau ditambahkan dokter? Mengingat waktu udah hampir 10:30 mungkin dok. Atau kita cukupkan dulu sementara untuk presentasi pagi ini dokter. Izin atau ada tanggapan dokter dari ditambahkan, kalau tidak ada ya kita tutup aja Dokter Chris. Siap Dokter Yusri. Mohon izin Dokter Ria, Mas Ria, untuk komentar dok dan masukannya dokter. Jika ada dokter silakan dok. Cukup dok, ada tambahan. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Dokter Ria dok untuk kehadirannya juga pada pagi hari ini dan kesediaan dokter. Belum ada Dokter Yusri, jadi mungkin kita cukupkan dulu dok. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita tampung dulu dok. Ditampung lewat Dokter Chris ya. Siap dokter. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Ahmad Yusri, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, dan Dokter Ria Asria, spesialis jantung pembuluh darah, dan rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya, dan khususnya kepada Bu Direktur RSUD Panglima Sebaya, Dr. Nudiana HS, MKesmas, untuk sambutan dan masuk dan pesannya kepada saya dan pada sesi pada pagi hari ini. Semakin semangat saya dok, semoga kedepannya niat yang baik kita bisa membawa kebaikan pada peningkatan pelayanan jantung pembuluh darah, khususnya di Kabupaten Pasir dan sekitarnya. Pada pagi hari ini, mungkin presentasi pagi ini saya mohon izin kita cukupkan dulu. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan dapat disampaikan kepada saya. Nanti kita sampaikan kepada moderator dan panelis. Saya tutup pada sesi pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah hadir sampai akhir sesi. Selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Saya izin stop share. Nanti akan kita upload di YouTube dok, bertahap. Semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih. Jika Anda leave room, disilakan.